Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, perkenalkan. Saya adalah Bu Arni Triana. Di sini saya mengajar di SMP 12 pada bidang studi matematika. Dan kebetulan saya mengajar kalian yaitu di kelas 7. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat, bilangan pecahan, dan himpunan, di mana kita sudah melaksanakan PTS juga. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi bab baru, yaitu belajar di KD kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan menyelesaikannya dengan pengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Ya. Nanti yang akan kita pelajari peta konsepnya yaitu tentang bentuk aljabar dulu sebelum ke persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, operasi aljabar yang akan kita pelajari nanti yaitu bentuk simbolis dan bentuk verbalnya, bentuk aljabarnya. Kemudian kita akan pelajari penjumlahan, perkalian, dan pembagian aljabar yang nantinya akan menjadi penyederhanaan bentuk aljabar. Jadi operasi aljabar itu kita harus mengetahui bentuk simbolisnya atau bentuk verbalnya. Setelah tahu bentuk simbolisnya, kita akan mengadakan operasi penjumlahan. Penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nantinya akan disederhanakan lagi menjadi bentuk aljabar yang lebih sederhana. Seperti itu ya yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama akan kita pelajari adalah pada pertemuan kali ini adalah bentuk aljabar. Ya. Apa sih bentuk aljabar itu? Mari sama-sama perhatikan ya. Pengertian bentuk aljabar. Contohnya, misalkan ini ada 3 buah apel. 3 buah apel ini dalam kalimat matematikanya atau simbolnya, misalkan apel dilambangkan A. Jadi nanti 3A. Ini yang disebut bentuk aljabar. Atau ada lagi mangga, buah mangga 2. Dalam keseharian mangga ini bisa ditulis 2M. Ya, 2 mangga. M itu mewakili mangga ini. Atau ini misalkan ada 3 apel dan 3 mangga, maka bisa dilambangkan menjadi 3A ditambah 2M. Artinya 3 apel ditambah 2 mangga. Inilah bentuk aljabar yang dalam kesehariannya nanti ini lambang matematikanya, ini dalam kesehariannya seperti itu. Itu ya. Jadi ada bentuk aljabar sering melibatkan variabel. Adalah huruf dalam bentuk kalimat matematika. Mana ini variabelnya? Variabelnya ini adalah A, M, seperti itu ya. Itu disebut variabel. Terus ada koefisien. Adalah angka yang mengikuti variabel. Di sini koefisiennya adalah 3 dan 2. Ada konstanta, hanya angka dalam bentuk aljabar. Nah, nanti akan jelaskan lebih lanjut. Ya, unsur-unsur pada bentuk aljabar. Ini lebih jelas lagi ya. Yang pertama adalah koefisien. Ini ya, ini bentuk aljabar ya. Koefisiennya mana nih? Ada 2 dan 4. Ingat, koefisien adalah yang mengikuti huruf. 5 ini bukan koefisien karena tidak ada huruf aljabarnya. Ya. Jadi yang koefisien itu yang mengikuti huruf yaitu 2 dan 4. Kemudian ada variabel. Variabel yang mana variabel? Variabel itu yang huruf ini ada X pangkat 2 dan X. Ingat ini variabelnya berbeda. Ini pangkat 2 dan ini X. Ya. Terus ada konstanta. Konstantanya yaitu 5. Ini tidak mengikuti variabel sama sekali ya. Tidak ada variabelnya. Jadi ini disebut konstanta.
Terus ada suku-suku. Nah, ini satu bulatan biru ini satu suku. 2 suku dan 3 suku. Oh, bentuk ini ada 3 suku. Seperti itu ya. Terus ada tanda suku. Tanda suku itu adalah tanda operasi hitungnya. Ini ada tambah, ini ada kurang. Ini menandakan kalau beda suku. Suku 1, suku 2, suku 3. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ada koefisien yang mengikuti variabel, yaitu koefisiennya 2 dan 4. Ada variabel, variabelnya adalah X pangkat 2 dan X. Ada konstanta, yaitu 5. Ada suku-suku, yaitu 2X kuadrat, pangkat 2, 4X, dan min 5. Ada tanda suku. Tanda suku tanda plus dan tanda kurang. Nah, suku-suku sejenis dan bukan sejenis. Misalkan kalau dilambangkan ini ada 3 apel, ada 4 apel ya ini. 4 apel tambah 3 apel tambah 2 mangga. Nah, ini apel sama apel bisa dijumlahkan. 4A tambah 3A. Ini kan 4 apel. Tambah 3 apel. Oh, berarti 7 apel tambah 2 mangga. Bisa dijumlahkan lagi nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini apel sama mangga. Bisanya cuma di jus. Ya. Jadi jadi ini tidak sejenis karena satunya apel, satunya mangga. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau dalam bentuk aljabarnya seperti apa? Ini kita ada suku-suku, ada 7X, 4X, dan 5X. Itu suku sejenis karena variabelnya X, X, dan X. Nomor 2. Ada 5X pangkat 2, ada 6X pangkat 2, dan ada 7X pangkat 2. Yang kita lihat adalah variabelnya, hurufnya ya. X pangkat 2, ini pangkat 2, ini juga pangkat 2. Oh, berarti sejenis. Kemudian ada yang nomor 3. Nomor 3 yang kita lihat ada variabelnya. Ada XY pangkat 2, ada X kuadrat pangkat 2Y, ada 5X pangkat 3Y. Ini jelas tidak sejenis. Ini X-nya pangkat 1, ini X-nya pangkat 2, ini X-nya pangkat 3. Udah jelas-jelas tidak sejenis. Terus yang nomor 4 kamu perhatikan lagi. Ada 5, variabelnya kamu lihat X pangkat 1 semua. Y-nya pangkat 2 semua. Z-nya pangkat 1 semua. Oh, ini sejenis. Gitu ya. Yang nomor 5 perhatikan. Untuk yang nomor 5 ada 4X Y. Variabelnya XY, 5AB variabelnya AB, dan 6CD ini variabelnya CD. Walaupun mereka ini pangkat 1, tapi variabelnya berbeda. Berarti tidak sejenis. Begitu ya. Kemudian yang nomor 6, perhatikan. Yang nomor 6 ada X pangkat 1. Ini X-nya pangkat 2. Ini X pangkat 1. Udah jelas-jelas tidak sejenis. Paham ya anak-anak sekalian? Nah, apa yang kita dapat simpulkan? Bentuk aljabar. Yaitu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar tersebut terdapat unsur-unsur yang meliputi variabel, koefisien, konstanta, faktor, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Suku sejenis dan tidak sejenis. Dikatakan sejenis jika memuat peubah dan pangkat dari peubah yang sama. Jika keduanya berbeda disebut dengan suku tak sejenis. Gitu ya. Bentar, ini kita betulkan sebentar. Ya. Ya. Ya, itu disebut seperti itu ya. Jadi kesimpulannya bentuk aljabar adalah suatu menentukan ada penyajiannya muat huruf-huruf yang mewakili
Itu suku sejenis. Dikatakan sejenis jika memuat peubah dan pangkat dari peubah yang sama. Jika keduanya berbeda disebut dengan suku tak sejenis. Contohnya seperti ini. 2 peki dan 5 peki. Maka disebut suku sejenis karena huruf variabelnya sama peki, pangkatnya juga satu semua. Ya. Terus sementara 2xy dan 3n disebut suku tak sejenis karena variabelnya beda, yaitu xy dan 3x. Gitu ya, Nana. Ada suku sejenis, tak sejenis, ada bentuk aljabar yang kita pelajari tadi, yaitu ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, ada suku, ya. Nah, sekarang kita akan belajar latihan. Nah, latihan ini adalah, kita perhatikan ya. Gunakan variabel X dan Y untuk menuliskan bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut. Nah, ini ada soalnya seperti ini. Soal nomor 1. Ada soal nomor 2. Tentukan suku, variabel, koefisien, konstanta, bentuk, dan sebagainya. Contohnya nomor 2A. Sukunya ada berapa? Ada 2, 5X dan 6. Variabelnya ada berapa? Ada X. Koefisiennya berapa? 5. Konstantanya ada enggak? Ada. Mana? 6. Seperti itu ya. Yang nomor 1, perhatikan. Aku adalah suatu bilangan. Jika aku dikalikan 2, kemudian dikurangkan 5, menghasilkan 9. Nah, bagaimanakah bentuk matematikanya, kalimat matematikanya? Gunakanlah variabel X dan Y. Yakin kalian bisa mengerjakan. Nanti coba ya. Terus yang nomor 3, tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Nah, tinggal menentukan mana nih suku yang sejenis. Kamu lihat variabelnya. Mana variabel yang sama? Contohnya nomor 3A. 9K. Variabelnya K kan? Mana lagi yang sama K-nya? Variabelnya K. Oh, sama min 15K. Ini sejenis. Suku yang sejenis adalah nomor 3A misalkan 9K dan min 15K. Ya, mana lagi yang sejenis? Kamu cari sendiri. Ya, nanti coba. Terus ada soal yang nomor 4. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Ada 5X dikurangi 3X. Kira-kira bisa nggak? Sejenis nggak? Kalau sejenis berarti bisa disederhanakan. Contoh yang B. Ada 9 ditambah 4X kurang 1. Yang sejenis yang mana? Yang sejenis hanya konstanta ini ya, 9 dan min 1. Kalau 4X-nya gimana? 4X ya tetap biarin aja. 4X tambah 9 kurang 1 berapa? 8. Jadi 4X tambah 8. Gitu ya cara penyederhanaannya. Demikian anak-anak materi yang Ibu ajarkan hari ini. Semoga bermanfaat, kamu lebih jelas lagi. Di buku paket juga ada materi yang seperti ini. Kamu bisa pelajari lagi, silahkan dibaca lagi. Jangan lupa soal latihan tadi kamu kerjakan, bisa di Tele atau di Google Form atau di Google Classroom. Jadi Ibu harapkan kamu mengerjakan supaya kamu dapat lebih paham lagi. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Kita bertemu lagi Kamis depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.